Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Herlina dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Lestianingrum dengan NPM 1910104130. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai bukti audit untuk memenuhi tugas perkuliahan audit sektor publik pada pertemuan 7. Kemudian untuk subbab yang akan saya bahas yaitu ada 6. Yang pertama ada bukti audit, yang kedua transaksi dan bukti transaksi, yang ketiga pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik, yang keempat syarat sah bukti keuangan publik, yang kelima teknik verifikasi bukti transaksi, dan yang keenam contoh verifikasi bukti transaksi. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu bukti audit. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri dari data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Informasi ini sangat bervariasi sesuai dengan kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Untuk bukti audit sendiri meliputi yang pertama catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri seperti cek dan bukti elektronik hasil transfer, faktur kontrak, buku besar dan buku pembantu, dan pernyataan lain terhadap laporan keuangan yang tidak mempengaruhi dalam format jurnal penyesuaian seperti lembar kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya perhitungan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung. Dan yang kedua, informasi lain yang muatkan catatan akuntansi yang mendukung alasan logika auditor mengenai kebenaran penyajian dalam laporan keuangan. Contohnya seperti waktu pertemuan, konfirmasi dari pihak ketiga, laporan para analis, dan informasi yang dikembangkan oleh auditor untuk mencapai kesimpulan melalui alasan logis dan valid. Dalam konteks audit, auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi bukti untuk mendukung hasil audit. Hal ini berarti yang pertama, audit harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Yang kedua, bukti audit harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit dan penyusunan rekomendasi. Bukti yang cukup diartikan sebagai faktual, layak, dan meyakinkan. Bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat diandalkan dan diperoleh melalui teknik audit yang tepat. Bukti yang relevan adalah bukti yang mendukung temuan-temuan audit dan rekomendasi serta konsisten dalam sasaran audit. Dan bukti yang bermanfaat adalah bukti yang dapat membantu dalam upaya mencapai tujuan. Yang ketiga, prosedur audit untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audit harus diseleksi lebih lanjut, dapat dipraktikkan dan diperluas atau diubah bila situasi memungkinkan. Yang keempat, guna memelihara objektivitasnya dan untuk mencapai sasaran audit, pengumpulan, penganalisis, dan interpretasi dan pendokumentasi bukti audit harus diawasi. Dan yang kelima, kertas kerja audit harus disiapkan dan direview guna mendokumentasikan bukti audit yang didapatkan. Kemudian subbab yang kedua yaitu transaksi dan bukti transaksi. Sebelumnya, transaksi adalah kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya di mana data atau bukti atau dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, maupun partai politik. Nah, di dalam organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, dan partai politik, transaksi terjadi dalam 3 bentuk, yakni yang pertama ada kas. Kas ini merupakan suatu transaksi di mana pertukaran dilakukan dengan segera. Yang kedua ada kredit, yaitu transaksi di mana pembayaran dilakukan secara tidak langsung, namun dilakukan dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga, yaitu barter, yang berarti pertukaran barang-barang atau jasa tanpa adanya pengeluaran uang.
Selanjutnya untuk bukti transaksi. Bukti transaksi sendiri adalah dokumen yang digunakan sebagai keterangan atau landasan keyakinan kebenaran terhadap kegiatan yang berubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya. Contohnya seperti jurnal, buku besar, buku pembantu, dan buku pedoman akuntansi yang berkaitan serta catatan seperti lembar kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya perhitungan dan rekonsiliasi keseluruhannya merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Ukuran keabsahan atau validity bukti tersebut untuk tujuan audit tergantung pada pertimbangan auditor independen dalam hal ini. Bukti audit berpengaruh dengan bukti hukum yang diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Memasuki subbab yang ketiga, yaitu pelaku atau pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik. Nah, pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan publik adalah bendahara organisasi sektor publik, baik organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, serta partai politik dengan pihak penyedia jasa atau supplier. Kemudian, subbab yang keempat, syarat sah bukti keuangan publik. Nah, syarat sah bukti transaksi adalah yang pertama, bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjual. Yang kedua, pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani atau diparaf dan dicap oleh penerima transaksi atau pimpinan organisasi. Yang ketiga, tertulis keterangan waktu terjadinya transaksi seperti tanggal, tahun, dan bulan. Dan yang keempat, tertulis barang atau jasa apa saja yang ditransaksikan. Yang kelima, tertulis jumlah uang yang ditransaksikan sesuai dengan pertukaran barang atau jasa yang dilakukan. Dan yang keenam atau yang terakhir, adanya materai pada jumlah transaksi tertentu. Misalnya transaksi di atas 1 juta, maka pada nota atau kwitansi ditempel materai 6.000. Syarat sah bukti transaksi ini berlaku pada seluruh organisasi sektor publik, baik organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM, serta partai politik. Kemudian, yang selanjutnya yaitu teknik verifikasi bukti transaksi. Sebelumnya, verifikasi itu apa sih? Verifikasi adalah satu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap dokumentasi keuangan serta administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku. Tujuan verifikasi ini yaitu yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara. Yang kedua, adanya kebenaran formal dan substantif serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan dan kas negara. Dan yang terakhir, mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satuan kerja. Untuk ruang lingkup sendiri, ruang lingkup verifikasi mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek ketersediaan dana, yang menyakup apakah pengeluaran tersebut tersedia dalam jumlah yang mencukupi dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, aspek ketepatan tujuan pengeluaran, yaitu mencakup yang pertama apakah tujuan pengeluaran dalam dokumen sesuai dengan dalam kontrak perjanjian kerja. Yang kedua, apakah tujuan pengeluaran dalam kontrak perjanjian kerja sesuai dengan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga, apakah volume dan jenis pekerjaan dalam pengeluaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, ruang lingkup yang ketiga, yaitu aspek kebenaran pembebanan anggaran, yang mencakup apakah pembebanan anggaran telah sesuai dengan dokumentasi pelaksanaan anggaran. Yang keempat, aspek kebenaran tagihan, yang mencakup dipenuhinya persyaratan tanda bukti pengendalian, pengadaan, perhitungan, tarif, dan potongan. Dan yang terakhir, atau yang kelima, yaitu aspek kelengkapan bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya. Selanjutnya, pelaksanaan verifikasi. Nah, pelaksanaan verifikasi ini ada 5, yaitu yang pertama verifikasi ketersediaan dana, dengan mengecek pengeluaran dengan dana tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, verifikasi ketepatan tujuan dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan anggaran
yaitu dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan melalui pengecekan atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur pengadaan barang atau jasa dari dokumen pengeluaran. Dan yang kelima, yaitu verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran. Selanjutnya yaitu bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dipahami sebagai dokumen yang diterbitkan oleh lembaga keuangan berwenang atas transaksi realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti nomor transaksi penerimaan negara, nomor transaksi bank, atau nomor transaksi pos. Contoh bukti transaksi anggaran pendapatan belanja negara, antara lain nota kredit bank, bukti transfer, surat perintah pembiayaan, dan lain-lain. Kemudian data survei. Data survei ini berasal dari hasil penelitian survei. Nah, penelitian survei sendiri adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Contoh bukti data survei antara lain yang pertama ada data Badan Pusat Statistik atau BPS, yang kedua ada data Susenas, yang ketiga ada data BODES atau potensi desa, dan yang keempat ada hasil survei masyarakat atau lembaga survei yang relevan. Lalu data dari laporan keuangan lembaga lain. Nah, data dari laporan keuangan lembaga lain berasal dari sumber data dari laporan keuangan lembaga lain, yaitu yang pertama ada data dari perusahaan negara, yang kedua ada data dari perusahaan swasta, yang ketiga ada data dari bank sentral, yang keempat data dari bank umum lainnya, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu data dari bank swasta. Selanjutnya, subbab materi yang terakhir yaitu contoh verifikasi bukti transaksi, yaitu pada bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara. Nah, pada bukti transaksi realisasi anggaran pendapatan belanja negara, ada dua. Yang pertama yaitu pelaksanaan verifikasi, dan yang kedua yaitu hasil verifikasi. Nah, untuk pelaksanaan verifikasi yang pertama yaitu verifikasi ketersediaan dana, yaitu dengan mengecek pengeluaran dengan dana yang tersedia dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA. Yang kedua, verifikasi ketepatan tujuan, yaitu dengan mengecek kesesuaian tujuan pengeluaran dalam dokumen dengan yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, verifikasi kebenaran pembebanan anggaran, yaitu dengan mengecek pembebanan anggaran dalam dokumen pengeluaran apakah sesuai dengan daftar isian pelaksanaan anggaran. Yang keempat, verifikasi kebenaran tagihan, yaitu melalui pengecekan atas kebenaran pengisian, perhitungan, dan prosedur pengadaan barang atau jasa dari dokumen pengeluaran. Dan yang terakhir yaitu verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran, yaitu melalui pengecekan kelengkapan dokumen, bukti pengeluaran, dan bukti dokumen pendukungnya dalam SPP maupun kelengkapan pendukung SPM yang akan disampaikan ke KPPN untuk penerbitan SP2D dari KPPN. Untuk hasil verifikasinya meliputi 3, yaitu yang pertama, nota pengembalian tanda bukti, yaitu bila mana terdapat temuan berupa penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, bukti pengeluaran dikembalikan kepada rekanan atau petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang kedua, nota hasil verifikasi, yaitu bila mana Biro Keuangan mendapatkan temuan berupa penyimpanan dari ketentuan yang berlaku, Biro Keuangan menyampaikan nota hasil verifikasi kepada Kepala Satuan Kerja. Dan yang ketiga, laporan hasil verifikasi. Nah, laporan hasil verifikasi bulanan yang dibuat oleh Biro Keuangan dan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Laporan hasil verifikasi meliputi jumlah SPM atau SP2D yang telah diverifikasi, jumlah temuan hasil verifikasi, dan jumlah uang harus disetor ke kas negara. Baik, sekian
materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.